Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Saudaraku rahimakumullah, kita bertemu lagi dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Mumpung kita masih diberikan pinjaman umur dari Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, saya ingin ikut berpartisipasi lagi di dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Saudaraku rahimakumullah, perjalanan kita dari alam roh kemudian masuk ke alam kandungan ibu. Kita berada di kandungan ibu sesaat, kemudian kita lahir di alam dunia ini yang notabene adalah hanya sekedar mampir ngombe, kemudian sambil menanam benih, dan benih inilah yang akan menentukan baik dan buruknya ketika kita kelak di alam akhirat. Perjalanan yang sangat panjang dari alam roh sampai kita ke neraka atau ke surga, sungguh perjalanan yang sangat panjang. Di dalam alam yang sudah kita lalui, yaitu minimalnya dua alam, yaitu alam roh dan alam kandungan ibu, kita tidak bisa merasakan berapa lama kita berada di sana, tetapi alam yang akan kita lalui adalah alam kematian, alam kubur, alam barzah, alam penantian, alam hisab, kemudian dan seterusnya kita akan berada atau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di posisi satu di antara dua, yaitu di surga ataupun neraka sebagai finish dari perjalanan kehidupan kita. Yang perlu kita waspadai, saudara-saudaraku rahimakumullah, setelah mati inilah yang perlu kita sikapi dari sekarang. Karena betapa di alam setelah dibangkitkan dari alam kubur, hari yang kita lalui itu sangat panjang. Satu hari di alam akhirat itu panjangnya atau lamanya adalah sebagaimana 1000 tahun hari dibandingkan dengan hari yang kita lalui ini. Jadi ada sebuah perjalanan yang dilalui oleh Nabi Isa yang menurut kalender Syamsiah yang diikuti oleh secara internasional yang diawali dari lahirnya Nabi Isa. Maka Nabi Isa ketika naik ke langit 2 dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena takdir Allah, di usia 33 tahun Nabi Isa naik ke langit 2. Sampai sekarang berarti kalau ambillah dari posisi dia lahir kemudian naik ke alam, itu berarti baru 2000 tahun. Sekarang 2021, berarti 2000 tahun kurang sedikit. Itu kalau dihitung dengan hari di dunia. Tetapi kalau dihitung hari akhirat, Nabi Isa itu baru 2 hari di langit yang kedua. Karena 2000 tahun sama saja dengan 2 hari. Di mana Allah menunjukkan bahwa satu hari
1000 tahun seperti tahun atau hari yang kita nikmati sekarang ini. Di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yulifallahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Di sini disebutkan ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun. Terjemahannya, dan mereka meminta kepada Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak menyalahi janjinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Di sini Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 47. Allah berfirman bahwa satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hari di dunia. Betapa lamanya. Kemudian saya bacakan juga di dalam surat As-Sajdah ayat yang kelima. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yudabbirul amra minas samaa'i ilal ard summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin. Di sini disebutkan alfasanatin mimma ta'udun, yang terjemahannya, Dia mengatur segala urusan dari langit dan bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun. Satu hari menurut perhitunganmu. Di dalam surat As-Sajdah ayat 5 Allah menerangkan bahwa hari di Yaumul Akhir, satu hari di sana sama dengan 1000 tahun. Bayangkan, ya Allah, lamanya. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita persiapkan alam akhirat yang tidak bisa ditebus, alam akhirat yang tidak bisa tiketnya dibeli kecuali hanya di dunia ini. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa di dunia ini adalah alam tempat kita menyemai, dan hasil panennya, hasil penunaiannya adalah di akhirat kelak. Maka mari kita sama-sama menjadi muslim yang kafah, muslim yang utuh, dalam arti menjadi Islam takwa yang sebenar-benarnya. Allah memperingatkan kepada kita, Allah berwasiat kepada kita, sebagaimana di dalam surat Al-Imran ayat 102. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, betapa Allah sayang kepada hambanya, betapa Allah maha kasih terhadap umat sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Untuk itu mari berfastabiqul khairat, di dalam kebaikan, untuk mencapai sesuatu yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apabila ada sesuatu yang benar sungguh datang dari Allah,
dan atas kefakiran saya memiliki ilmu, maka mohonlah maaf. Wallahu wafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi